Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang di Birama episode 3. Perkenalkan, saya Samuel Henrik Marpaung. Kali ini saya bersama Dr. Rudi Gunawan sebagai narasumber pada kali ini. Selamat sore, dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Selamat sore. Alhamdulillah bagus. Luar biasa. Keren sekali, dokter. Nah, mungkin dokter dapat diceritakan kesibukannya akhir-akhir ini, dokter? Kesibukannya akhir-akhir ini. Iya. Kan udah mulai kerja ya, jadi jaga di UGD, kerja di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Selain itu juga saya sekarang menjabat sebagai Ketua Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Islam Sakinah, sama menjabat sebagai Ketua Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Islam Sakinah. Oh, sangat keren sekali, dokter. Dan dokter meskipun saat ini sedang sibuk kali ya, dokter ya, namun tetap produktif dan ikut mengisi podcast ini, sangat menjadi sosok teladan mungkin bagi generasi kami, dokter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Pekan Kreativitas Mahasiswa dengan tema Explore and Moving Toward PKM Juara. Baiklah, sebelum itu saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari Dr. Rudi nggih. Jadi, Dr. Rudi Gunawan lahir di Mojokerto pada 25 Desember 1995. Dr. Rudi Gunawan bersekolah di Seman 1 Soko dan menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember pada tahun 2014 sampai 2020. Pada tahun 2018, Dr. Rudi mengikuti program Kreativitas Mahasiswa Universitas Jember atau PKM Dikti dengan judul karya Pemanfaatan Alpha Lipoic Acid terhadap kadar asetilkolin dan NF-κ-beta dalam menghambat progresivitas Alzheimer pada tikus yang diinduksi diabetes mellitus tipe 2. Dr. Rudi Gunawan mengikuti banyak seminar ilmiah, workshop, dan pelatihan. Salah satunya pada tahun ini yaitu pelatihan di Perkes dan Keselamatan Kerja oleh PT Bina Okupasi Indonesia berkoordinasi dengan Direktorat Bina Pengujian K3. Beliau berpengalaman dengan penelitian. Salah satunya pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Profil Klinis dan Luaran Jangka Panjang Pasien dengan Cedera Kepala di RSUD Dr. Iskak Tulungagung pada tahun 2019, dan beliau melakukan banyak publikasi artikel ilmiah. Salah satunya pada tahun 2021 di Surgical Neurology International dengan judul Neuroangiographic Pattern and Anomalies of Middle Cerebral Artery, a Systematic Review. Bahkan dokter menjadi penulis book chapter COVID-19 dan Manifestasi Cerebrovaskular. Dr. Rudi juga pernah menjadi anggota SRCL sama seperti kita, bahkan menjadi ketua pada tahun 2017, dan saat ini sedang bekerja di RSI Sakinah Mojokerto. Baik, dokter. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu PKM. Nah, dokter, dari teman-teman dan kita mahasiswa FK UNEJ ini tertarik mengikuti lomba PKM. Namun, beberapa dari kita itu merasa enggan untuk mengikutinya karena kesibukan kita sebagai mahasiswa FK. Nah, dokter mungkin dapat menceritakan mengapa dokter tetap mengikuti lomba PKM ini meskipun sebagai mahasiswa FK itu dikenal sebagai sosok yang sibuk. Mungkin itu, dokter. Yang pertama, karena saya sudah jatuh cinta ya pada penelitian. Karena dengan penelitian sama penulisan ini kita bisa membuktikan penulisan kita, ilmu kita, dan bisa berkontribusi pada masyarakat. Tentu saja seperti kata Steve Jobs, kunci melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Kemudian bisa memberikan kontribusi penelitian dan bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian bisa menyiapkan tugas akhir dan tentunya bisa bebas skripsi, dan untuk bekerja sebagai keabadian. Seperti kata Pramudia Naratur, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, gitu. Dan sebagai manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Wow, sangat memotivasi dan sangat menjadi filosofi yang menarik sekali, dokter, dari yang dokter ceritakan. Jadi lewat menulis ini kita itu dapat menjadi manusia yang bisa membantu masyarakat dan bahkan membuktikan eksistensi kita sebagai manusia yang bahkan bisa dikenal sampai mungkin bahkan di masa depan, gitu ya, dokter? Iya. Baik, dokter. Nah, dokter
Ini sepertinya sangat sering menulis ya dokter. Nah, ya dokter. Ya, sering nulis sama meneliti. Dulu kalau kuliah dulu atau ada menulis atau meneliti biasanya lebih suka meneliti biasanya. Oh, baik dokter. Jadi penelitian dan penulisan mungkin Ya, penelitian itu menjadi salah satu gitu ya dokter ya, apa yang paling dokter suka begitu dokter. Nah, untuk ide penelitian dan penulisan ini dokter mungkin dapat idenya dari mana dokter ya sampai bisa mengikuti PKM ini dokter? oke. Untuk mendapatkan ide ya, kira-kira untuk menuangkan suatu permasalahan menjadi ide tersebut seperti apa gitu ya. Nah, ini ada kata sebelum saya Dokter. lompat pada apa namanya ide, kita harus mengetahui bahwa kata Dr. Miyamoto, the most important thing for publishing your research work in scientific journal first is a novelty, second is novelty, and third is novelty. Nah, seperti apa? Yang pertama kita bisa memahami lingkungan sekitar dengan membaca, entah itu buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian sering-sering melihat film berbasis science fiction, terutama pada bidang kedokteran. Kemudian kita bisa membaca fenomena lingkungan yang sering kita lihat. Setelah itu kita mencari permasalahan apa sih yang yang sedang dibutuhkan atau yang sedang in pada saat ini. Setelah itu kita harus meningkatkan rasa ingin tahu setelah menemukan permasalahan tadi. Dari permasalahan tadi kemudian rasa ingin tahu, muncullah suatu solusi. Oh, seharusnya gini, permasalahan ini harus dipecahkan dengan masalah seperti ini. Nah gitu. Kemudian dipertimbangkan solusi yang ada, beberapa solusi, kemudian kita eksekusi mana sih kemungkinan solusi yang paling bagus, dan tentunya mendiskusikan dengan tim, kolaborasi dengan mencari mentor. Nah setelah itu kalau ingin sukses itu harus baca-baca artikel yang bermutu juga, dan harus mencari mentor. Kita ada ilmu ATM, yakni amati, tiru, sama modifikasi. Nah setelah itu eksekusi. Nah ada pepatah terkenal, kalau ingin kamu menjadi orang besar, carilah seorang mentor. Bukan dalam jangka waktu mingguan, tapi harus tahunan. Jadi kamu harus berguru pada mentor tersebut. Kemudian juga kata Nadiem Makarim juga, anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Gitu. Terus bagaimana sih jalan menemukan ide? Nah untuk PKM saya itu yang judul yang pertama yang lolos pada tahun 2017 ya, itu kan Aladin atau pemanfaatan alpha-lipoic acid sebagai inhibitor degenerasi tau protein dalam upaya prevensi kronik traumatik encephalopathy. Nah ide ini muncul ketika saya melihat film bagus ini dalam Concussion. Jadi itu ada NFL, National League Soccer dari Amerika. Dia itu sering berbenturan kepala. Nah benturan kepala tersebut pada pemain sepak bola Amerika sering menimbulkan degenerasi neuron. Setelah degenerasi neuron tadi bisa menyebabkan decline dari kognisi. Nah, dari hal tersebut, apakah ada obat sih untuk mereduksi dari degenerasi protein tau ini gitu. Nah, ternyata ada obat yang kita cari-cari di dunia, ternyata itu alpha-lipoic acid gitu. Untuk yang tahun 2018 mungkin itu karyanya apakah sama dengan yang tahun 2017 ya dokter? 2018 kan itu tadi ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Sebenarnya yang 2018 untuk faktornya sama untuk alpha-lipoic acid, tapi saya modifikasi Alzheimer. Nah, dengan diabetes mellitus tipe 2. Orang yang dengan kena diabetes mellitus tipe 2 biasanya itu akan terjadi degenerasi pada neuronnya yang disebabkan oleh kekurangan asetilkolin, kemudian peningkatan NF-kappa beta, kemudian degenerasi protein tau tadi. Nah, disebutnya kalau orang yang diabetes tipe 2 dan kena Alzheimer biasanya disebut diabetes tipe 3. Sebenarnya itu satu penelitian, tapi saya pecah jadi 2 penelitian. Sehingga soalnya kan banyak tuh faktornya, sehingga butuh dana banyak. Saya pecah jadi 2 dan akhirnya juga lolos dua-duanya. Wow, sangat keren sekali dokter. Ya.
Dokter, untuk ide tersebut kan dokter tuangkan dalam penelitian dokter. Nah, saat menuangkan itu menjadi proposal, dokter, itu kan proposal itu terdiri dari banyak sekali segmen yang mungkin tidak akan selesai dalam hitungan minggu ya, dokter. Nah, dokter mungkin bisa menceritakan pengalamannya dalam menuangkan itu dalam proposal dokter. Oke. Yang pertama dari pertama saat sampai pendanaan ya. Iya, dokter. Semua ide itu sebenarnya bisa lolos apabila memiliki nilai kebaruan, urgensi, bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ide yang menghasilkan itu, ide yang bagus itu yang menghasilkan produk lebih disukai oleh para reviewer seperti terutama teknologi. Tentunya kita harus untuk tips dan trik proposal ide sampai lolos pendanaan itu harus yang pertama mencari mentor. Usahakan mentor yang sudah berpengalaman menjadi reviewer PKM. Kemudian mengikuti pelatihan PKM dari kakak tingkat. Kemudian bangun tim. Membangun tim ini sulit mudah karena kadang di tengah jalan juga mereteli atau saling cekcok untuk memenuhi ide pada masa awal-awal. Jadi harus ada tiga komponen pada tim. Yang pertama promotor, kemudian inovator sama worker. Nah, promotor ini yang yang menggerakkan ketika kita susah atau ketika lagi malas-malasan. Kemudian inovator ini dia yang menemukan ide-ide yang bagus atau melihat celah-celah ide yang bagus. Sama worker ini biasanya disuruh apapun biasanya nganut gitu. Usahakan untuk membangun tim di PKM itu lintas jurusan, karena lintas jurusan semua mahasiswa kedokteran sama mahasiswa informatika atau teknik. Di situ akan lebih banyak bertukar ide sama mendapatkan ide yang bagus juga. Kemudian membaca dan menganalisis PKM yang lolos pendanaan. Jadi dulu saat waktu di SRCL itu saya punya database PKM yang lolos kakak tingkat saya, itu saya baca semua, saya analisis kenapa sih bisa lolos ini. Ternyata penulisannya bagus sesuai panduan proposal PKM, kemudian lagi gitu, terus ide yang ditawarkan juga bagus gitu. Nah, setelah itu kita harus mendiskusikan ide dengan baik dengan teman kita, tim kita, kemudian dengan mentor kita. Sama juga nanti kita harus mengamati, meniru, dan modifikasi. Pasti setiap jurnal atau setiap PKM ada itu kan ada saran, kesimpulan sama saran. Nah, sarannya itu yang biasanya kita ambil. Kurang apa sih penelitian ini? Kemudian menetapkan target dan membuat timeline. Nah, target ini minggu ini kita harus sudah dapat apa gitu. Minggu ini kita harus sudah dapat apa. Jadinya harus menetapkan sama membagi job desk. Kamu bagian apa? Cari jurnal ini, kamu jurnal ini gitu. Setelah itu kita evaluasi sama memperbaikan, kita kurang apa sih gitu. Dan terakhir itu editing dan finalisasi. Setelah selesai semua, kita editing dan finalisasi ide-ide kita tadi sama proposal PKM kita itu udah sesuai panduan apa belum, sudah sesuai dengan masukan pembimbing apa belum gitu. Baik, dokter. Sangat runut sekali, dokter. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu masalah utama, dokter. Dari tadi kan banyak sekali langkah yang dikerjakan, dan seperti kita tahu satu blok itu sekarang hanya terdiri dari 6 minggu, dokter. Nah, untuk pembagian waktunya bagaimana, dokter? Baik dari dokter sendiri maupun dari tim dokter, gitu, dokter. Kan sebenarnya kan semua hal itu prioritas, tergantung kita mau dan mampu. Setiap orang kan punya waktu 24 jam, pasti ada sela-sela waktu setelah waktu kuliah, biasanya kita kumpul setelah habis kuliah, mungkin asar atau habis maghrib kita kumpul gitu, atau sebelumnya kita bagi job desk dulu. Kamu bagian cari ide ini, kamu bagian cari ide itu, kamu bagian cari ide itu. Setelah itu kita kalau udah siap baru kita kumpul lagi gitu. Dan tentunya biasanya kan ada minggu ke-6 ya, ujian ya.
Biasanya kita Iya. maksimalkan minggu 1, 2, 3, minggu keempat, 5 itu baru ujian-ujiannya itu. Jadinya harus dimaksimalkan sebaik mungkin 24 jam itu. Ya emang apa namanya ya, kalau menuruti nggak nutut pasti nggak nutut. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan emang. Baik, dokter. Kalau semuanya ibarat gerbong kereta api, kalau semuanya salah satu tok gerbong yang kerja, ya pasti berat di promotornya, mungkin kamunya ya. Tapi kalau semua gerbong itu berjalan, pasti bakal mudah. Jadi teamwork. Baik, dokter. Jadi untuk pembuatan PKM ini, jadi untuk yang sesi proposal ini mungkin sangatlah butuh teamwork ya dokter ya. Teamwork, pembagian tugasnya juga harus sangat jelas gitu ya dokter. Ya. Dokter mungkin bisa menceritakan tentang ketika lolos penelitian itu apakah dokter juga masih sama pembagian tugasnya setelah lolos penelitian itu kan pasti melakukan banyak lab ya dokter. Nah itu pembagian waktunya itu bakal seperti apa dan jadwal lab kan harus dipesan dulu ya dokter. Nah itu mungkin bisa diceritakan pengalamannya dokter. Iya itu kadang kan emang lab kita banyak yang dipakai juga, terus terbatas juga ya. Kadang juga kita harus pesan-pesan jauh hari. Yang pertama tentunya kan pokoknya bahan penelitiannya siap semua, bahan alat-alatnya semua sudah siap. Terus kita ngeset jadwal kira-kira kapan sih kita sama analis laborat biasanya kita diskusi, Mbak ini kita kira-kira penelitian ini kalau saya minta bantuan Mbak analis gitu seperti apa gitu. Jadi diskusi dulu SOP penelitian kita seperti apa, terus di jurnal seperti ini gitu. Terus mungkin dari Mbak analis punya pandangan lain gitu. Terus kita juga diskusi sama mentornya, kira-kira penelitian ini selesai nggak kalau 1 hari atau 1 minggu gitu. Soalnya ada penelitian yang nggak bisa ditinggal nggak bisa ditinggal besoknya, jadi harus pada hari itu juga. Pernah saya sama teman-teman itu waktu puasaan ya, pulang itu jam 4 subuh baru pulang ke rumah itu. Jadi emang setelah determinasi kan kita verifikasi itu kita harus ngecek MDA. MDA itu nggak bisa diawetkan pakai formalin dan harus dicek pada saat itu juga. Jadi kita kerja mulai asar, kemudian maghrib terminasi, ada sekitar 35 tikusan yang harus kita bedah, kita lakukan pengecekan MDA, itu selesai hampir subuh jam 4-an. Ya emang harus harus dilakukan secara maksimal. Kalau nggak ada yang kerja yang setengah-setengah, harus totalitas. Kalau kamu memang cinta penelitian itu, terus kamu cinta kerjaanmu, maka kamu tidak merasa terbebani. Wow, sangatlah menjawab pertanyaan kita tentang saat proposal kita di ACC ini kedepannya bagaimana, dan mungkin cerita dokter nih cukup menjawab ya dokter, karena sebagian besar dari SRCR sudah membahas tentang pembuatan proposal. Namun saat penelitian langsung ini mungkin kita belum kurang mendengar cerita-ceritanya dokter. Nah dokter tadi kan bercerita tentang penelitian dokter. Nah mungkin dokter bisa menceritakan lebih jauh nih dokter tentang penelitian PKM dokter, karena sebagian besar dari kita ini masih bingung ide kita itu mau dibuat penelitian ini ya apa. Mungkin kita bisa mendapat seperti ilham begitu dokter dari dari yang sudah dokter buat gitu dokter. Cara menemukan ide gitu ya. Mungkin lebih ke arah bagaimana menuang idenya dokter, karena di depan saya sudah ada dokter yang sudah langsung sampai penelitian ini sudah ada goalnya gitu. Sedangkan kalau saya sendiri kemarin saat membuat proposal masih bingung apa yang harus saya ukur dan ketika di labnya nanti seperti apa. Mungkin dokter dapat menceritakan pengalamannya dokter. Kan kalau yang pertama kan pasti menyusun baca dulu panduan PKM-nya. Panduan ini nyusun proposal apa yang ke ini ya, aplikasi penelitiannya ya? Aplikasi penelitiannya dokter. Aplikasi penelitiannya. Iya.
guys, kan udah cerita lebar ya tentang udah dari proses awal pendanaan sampai proposal di ACC. Terus ada 3 ya, ini penelitian saya yang PKM ini. Kita ceritakan yang alpha lipoic acid ya, yang Alzheimer ya, Alzheimer yang diinduksi di baris tipe 2. Nah itu kalau sudah di ACC kita yang pertama itu udah siap-siap dana, siap-siap dana sama siap-siap timeline penelitian sama bahan penelitian. Itu yang paling urgent. Yang pertama kan alat dan bahannya kan alpha lipoic acid, itu harus pesan dulu kita harus impor dulu itu pun sekitar 8 minggu 2 bulan baru datang. Kemudian acetylcholine sama NF-kappa beta itu juga impor. Kemudian tikusnya juga harus diprediksi juga, tikusnya kapan pesan gitu. Pokoknya setelah alat dan bahannya sudah ready semua, baru kita pesan tikusnya diinduksi di baris setelah ada STZ tadi buat di baris tersebut 2, ada tikusnya, kemudian ada alpha lipoic acid, acetylcholine sama NF-kappa beta, baru kita pesan lab lab tikus tadi. Kemudian setelah pesan lab tikus, biasanya kan rebutan itu dia jauh-jauh hari kita istilahnya pakai gitu. Terus menyiapkan kandangnya kan juga banyak yang rusak ya, itu kita buat lagi dari awal, kandangnya dibuat dari awal, buat sendiri sama Pak Whisky dulu ya, almarhum Pak Whisky. Kemudian menyiapkan kebersihan kandang, kemudian menyiapkan menyiapkan minum buat tikusnya juga gitu. Terus ngambilnya pun juga dari Malang tikusnya kita. Tadinya nggak diantar orangnya ke sini, kita ke Malang ambil sendiri. Itu ingat sama teman-teman, habis pulang kuliah besoknya langsung berangkat ke Malang, terus besoknya lagi balik lagi ke Jember gitu. Setelah itu kan udah bahan siap semua, kita diskusi dulu sama analis laborat. Mbak, penelitian saya seperti ini, langkahnya seperti ini, sudah siap bahan ini gitu. Kira-kira hari ini bisa nggak Mbak gitu, sama analis laborat sama dosen pembimbing kita. Kalau semua nggak bisa, baru setelah kita diajari, sebelum kita sebelum eksekusi kita trial and error dulu. Nanti langkahnya ini gitu, latihan dulu biar nggak takut di laborat nanti. Penyimpanan pun itu penting ya, penyimpanan alat dan bahan-bahan kita. Soalnya kan kalau lebih dari 7 derajat Celcius itu kan proteinnya akan rusak. Jadi kita nyimpennya juga harus sangat-sangat teliti gitu. Setelah setelah selesai itu semua biasanya kan diinduksi dulu tikusnya itu. Kita pakai STZ selama 6 hari kalau nggak salah. Setelah kita cek diabetesnya udah naik, kemudian kolesterolnya juga naik, terbentuk diabetes tipe 2, ya kita ngasihnya itu persondean itu juga belajar sendiri. Bagaimana sih cara nyunde tikus yang bagus biar nggak aspirasi? Udah pernah belum nyunde tikus? Belum ya. Masih semester itu kita lakukan sendiri sama teman-teman, belajar cara pegangnya seperti apa, pakai sarung tangan yang tebal biar nggak gigit tikus itu. Jadinya semuanya pure kita lakukan sendiri. Kenapa sih? Karena kalau udah mandiri itu serasa alhamdulillah bangga dengan kerja sendiri itu. Jadinya full laboratorium kita. Setelah pulang kuliah kita langsung hanya ke kandang tikus biasanya. Ke kandang tikus, menyelesaikan apa yang ada, besoknya selesaikan apa yang ada hari ini, kemudian merencanakan buat besok itu apa gitu, timelinenya selama 1 minggu itu apa, sampai terminasi ya. Yang paling berat kan terminasi laboratorium ya, terminasi tikus-tikusnya itu. Kita latihan pembedahan tikus seperti apa, ngambil darahnya, intrakardiak seperti apa gitu. Terus kita kasih untuk organ-organ yang lain seperti jantung, limpa,
apa, kemudian ginjal, hati, itu kita siapkan wadah-wadah kecil. Tadinya memang kita benar-benar harus detail sama menyiapkan hal-hal yang kecil. Soalnya kan sampai malam, kalau ada satu yang terlewat, cari di mana wadahnya gitu kan, bingung. Jadinya emang harus disiapkan dengan detail. Setelah terminasi itu tadi, kalau ada yang harus selesaikan hari itu, harus kita selesaikan hari itu biar nggak ada tanggungan. Soalnya cepat banget setelah pengumuman itu kan 2 bulan itu harus menyelesaikan itu. Dan kita kalahnya kemarin tuh waktu di luarannya kan harus terbit ke jurnal. Nah itu kita nggak sampai ke situ. Dan pasti juga teman-teman kesulitan untuk pendanaan ya. Biasanya kan dana itu keluar setelah berapa bulan gitu ya. Pasti juga ada pendanaan dari dari fakultas kan ya, tambahan dana dari fakultas. Nah itu biasanya kita ngutang dulu ke biasanya ngutang bendahara SRCR. Soalnya kan nggak mungkin kita itu dana sekitar saya penelitian itu habis 20-an juta, tapi dapat dari PKM kan dananya 8 juta, terus ada tambahan dari rektorat sama tambahan dari dekanat itu sekitar cukuplah 20-an juta itu. Itu cerita dokter sangatlah kayak keren untuk perjuangannya dokter dari awal, dari pembagian job desk, terus mencari bahan dan alatnya sampai tadi pulang malam itu. Jadi untuk pembuatan PKM ini, mau dari pembuatan proposal sampai penelitiannya sendiri memang sangat butuh dedikasi ya dokter ya, dedikasi dan kerja keras banget ya. Iya pasti ya. Kalau awal-awal kan kita jual proposal kan pokoknya bagus sesuai sesuai panduan. Terus lagiin penyakit itu kayak Alzheimer sama diabetes tipe 2 kan lagi bagus tuh. Itu pasti insya Allah lolos. Nah barulah yang waktu kita bekerja beneran itu ya, waktu setelah proposal di ACC tadi harus penuh dedikasi. Kalau setengah-setengah kok ya eman penelitiannya. Soalnya kan buat buat itu juga. Aku kemarin buat tugas akhirku juga. Jadi lebih mudah. Jadi biaya, waktu, terus tempat, data penelitian sudah siap. Kita cuma nyusun skripsi aja. Kemarin kan juga yang punya PKM jalannya bisa buat skripsi, terus yang sudah pernah juara lomba ilmiah kan juga berupa skripsi juga dulu waktu saya. Nggak tahu kalau sekarang gimana ya, masih diberikan kebebasan dokter apabila menang lomba seperti itu ya. Nah itu ya harus dimanfaatkan. Dokter, untuk berarti dokter punya saran tidak ya untuk para mungkin adik-adik tingkat di bawah dokter, karena setelah mendengar cerita ini mungkin beberapa dari kita malah merasa down seperti mungkin nggak punya waktu atau bagaimana. Soalnya berdasarkan dari data yang ada di sini, SRCR dan mahasiswa FK ini lebih turun minatnya gitu untuk mengikuti lomba PKM dibanding lomba lainnya, dan mungkin ada motivasi dari dokter, mungkin saran dan petuahnya dokter gitu. Lomba-lomba lainnya ini nggak? Lomba-lomba lainnya masih ngikut nggak? Masih banyak yang ngikut nggak? Masih dokter. Tapi untuk PKM ini sangat kurang gitu dokter. Kan PKM itu ada banyak tuh, ada 7 atau 5 ya. Di 7 kalau nggak salah ya. Nah itu yang pertama itu harus orang nggak minat atau orang nggak suka itu yang pertama kasih tahu cari tahu dulu penyebabnya. Mungkin kurang perkenalan PKM sejak dini gitu ya. Harus memperkenalkan dunia PKM dan penelitian sejak dini. Terus membangun budaya cinta penelitian dan penulisan sejak dari maba sih. Dulu maba aku nego dekanat waktu pengenalan kampus itu ada lomba PKM juga. Terus sering mengadakan acara lomba atau bulan penelitian atau minggu penelitian, mengadakan penelitian PKM. Terus mengarsip penelitian atau PKM yang telah lolos pendanaan untuk dijadikan contoh PKM buat
Ya, nah ini yang penting. Kemudian program PKM itu yang menyenangkan buat adik-adik. Contoh mencari ide PKM lebih dekat dengan alam. Kemudian lobby dekanat untuk dapat lewat bebas skripsi gitu. Intinya kan harus dicari tahu dulu kenapa sih teman-teman nggak minat. Ya, jadi emang nggak langsung bisa dipaksa. Kayak cinta kan nggak bisa dipaksa ya. Harus dicari dulu. Kalau dia belum kenal, diperkenalkan ini loh PKM itu seperti ini. Mungkin dia sulit Kak, kasih tahu ini loh contoh-contoh PKM contoh-contoh PKM yang lolos pendanaan seperti apa gitu. Terus bimbing mungkin dibuat kelompok-kelompok kecil, kemudian ada yang kakak seniornya yang bimbing buat PKM itu sekarang kurang apa gitu. Emang kalau bukan kemauannya bukan kemauan dari diri sendiri, itu emang agak sulit kalau untuk maju sama kenal PKM sendiri. Tadinya itu tadi. Baik dokter. Mungkin dari saya sendiri dan teman-teman masih banyak pertanyaan yang muncul karena PKM ini sangatlah luas ya dokter ya. Dari proposal kita buat, dari ide dokter, nyari ide saja sulit, terus sampai proposal pembuatannya yang sangat panjang, serta penelitian sendiri yang hanya 2 bulan tapi harus cepat beres segitu dokter. Dan terlebih dari minat diri sendiri dan kita yang memang harus kuat untuk mau lebih dedikasi untuk penelitian kita. Seperti itu dokter ya? Baik dokter, mungkin kesimpulan dari Birama pada sore ini, jadi untuk program Pekan Kreativitas Mahasiswa, jadi untuk mengikuti PKM ini dibutuhkan determinasi, dibutuhkan motivasi yang kuat untuk mau mengerjakan dari proposal sampai pada penelitiannya. Nah, dari mahasiswa sendiri juga perlu untuk adanya mentor, perlu juga adanya teamwork, dan juga pembagian tugas kerja yang sangatlah jelas. Dan juga untuk mengikuti ini, juga perlu adanya mungkin peran dari UKM penelitian untuk membantu mahasiswa-mahasiswa, mulai dari mahasiswa baru, untuk mau tertarik terhadap bidang penelitian. Dan mungkin itu penutup dari saya, dokter. Dan dokter, terakhir, mungkin apakah ada sepatah dua kata bagi teman-teman yang pada tahun ini sudah ada motivasi atau mungkin ada ide tapi mungkin agak segan dan enggan mengikuti PKM mungkin dokter? Oke. Nah, closing statement ya ini ya? Iya, begitu dokter. Ya ada. Sebenarnya hidup itu sebenarnya tentang perubahan. It is not the strongest of the species that survive, not the most diligent, but the one most responsive to change. Ikan akan lebih berkembang bila tidak akan pada kolam yang besar. Tapi ingat, perubahan yang besar butuh tenaga juga yang lebih besar untuk mempertahankan. Jadi perluaslah zona nyaman. Perbanyaklah kegiatanmu bermanfaat saat masih muda. Walau banyak godaan dan cobaan saat menjalaninya. Asal dirimu untuk taat walaupun berat. Karena jika kau sudah tua, kau hanya mau tapi kadang tak mau. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Ketika kamu hanya menjadi dokter, kamu hanya bisa menyembuhkan 1 pasien. Akan tetapi, ketika kamu menjadi dokter dan peneliti, kamu bisa menyembuhkan 1000 pasien. Dan yang terakhir, science is not about what you know, but what you prove. Oke, terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter atas wejangannya dan mungkin motivasinya di akhir. Ketika Anda jadi dokter, Anda mungkin menyembuhkan 1 pasien, tapi ketika menjadi peneliti, bahkan Anda bisa menyembuhkan 1000 pasien. Ya. Terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Birama pada sore hari ini. Mohon maaf, saya mohon izin untuk menutup Birama kali ini bersama dengan SRCR, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Selamat sore, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih banyak dokter.